Shalom, jumpa lagi bersama saya Afgan Alphonse Ganteng. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai operasi dari perpangkatan. Sebelum itu, marilah kita kembali melihat kompetensi dasar dari pokok bahasan ini, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Yang untuk kompetensi dasar keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan ini yaitu menjelaskan sifat-sifat perpangkatan, menyelesaikan operasi perpangkatan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat perpangkatan. Karakter yang ingin dicapai adalah kreativitas. Dengan kreatif, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat perpangkatan. Dan dengan kreatif pula, peserta didik mampu menyelesaikan operasi perpangkatan. Untuk sembarang bilangan real A dan B, serta bilangan bulat M dan N, berlaku aturan berikut ini. Jika A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A dipangkatkan M tambah N. Jika bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya itu tinggal ditambahkan. Nah, itu sifat yang pertama. Contoh, 2 dipangkat 5 dikali 2 pangkat 3 itu sama saja 2 pangkat 5 tambah 3. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka 2 pangkat 8 menjadi 256. Demikian juga 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka 2 pangkat 4 tambah 3 menjadi 2 pangkat 7 sama dengan 128. Sifat yang kedua, jika A pangkat M dikali dengan A pangkat minus N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi sekali lagi, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu ditambah. Kebetulan di sini ada minus N. Jadi kalau plus kali min, ya tetap min. Jadi makanya menjadi A pangkat M kurang N. Sifat yang ketiga, jika M-nya yang minus, tetap berlaku rumus. Jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu ditambah. Jadi min M ditambah dengan N. Sedangkan jika dua-duanya minus, maka berlaku A pangkat min dalam kurung M tambah N. Atau min M kurang N. Min M dikurang dengan N. Karena plus kali minus tetap minus. Oke. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan M itu sama saja A pangkat M kali N. Jika bilangan pokoknya A dipangkatkan N, lalu dipangkatkan lagi dengan M, maka tinggal kita kali. M dikali dengan N. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 4 menjadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Atau bisa langsung ini ditambah semua menjadi 2 pangkat 12. Atau tinggal kita kalikan aja, 2 pangkat 3 dikali 4 menjadi 2 pangkat 12. Sama. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung, ini cara manualnya. Jadi 2 pangkat 3 pangkat 4 itu artinya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Kalau mau langsung sesuai dengan sifat perpangkatannya, ini tinggal dikali aja. Dikali aja, 3 dikali 4 sama dengan 12. Berikut, yang keenam, jika bilangan pokoknya sudah sama dan bilangan pokok ini beserta pangkatnya dibagi, maka akan menghasilkan A dipangkat M kurang N. Tadi kalau dikali, pangkatnya ditambah. Dan sekarang kalau dibagi, itu pangkatnya dikurang. Dengan catatan M harus lebih besar daripada N.
dan A tidak sama dengan 0. Nah, misalnya 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2. Sudah sama bilangan pokoknya, jadi tinggal kita kurangkan saja. 4 kurang 2 menjadi 3 pangkat 2. Atau kalau kita mau jabarkan 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi 3 kali 3, sisa 3 pangkat 2. Oke, demikian juga 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama yaitu 5. Maka pangkatnya tinggal dikurang. 7 kurang 3 sama dengan 5 pangkat 4. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N bisa saja sama dengan A seper A pangkat N kurang M. M-nya yang turun ke bawah boleh. Oke. Sifat yang ke-8, jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat min N, kita ketahui bersama jika dibagi bilangan pokoknya sama maka pangkatnya itu dikurang. Jadi M dikurang minus N. Yang menjadi A pangkat M tambah N. Jadi min kali min plus, jadi plus N. Itu sifat yang ke-8. Sedangkan sifat yang ke-9, jika A dikali B lalu dipangkatkan dengan M, bisa saja kita jabarkan menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Misalnya 6 pangkat 4 bisa kita ubah 2 dikali 3 di pangkat 4. Sesuai dengan sifat yang di atas ini ya. Bisa kita lagi ubah menjadi 2 pangkat 2 kali 3 2 kali 3 2 kali 3 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 sama dengan sifat ini. Oke, itu maksud sifat yang ke-9. Ya, kita bisa sederhanakan menjadi 1296. Oke. Kita lihat contoh. Sederhanakan masing-masing bentuk di bawah ini dengan menggunakan sifat-sifat operasi perpangkatan dan tuliskan hasilnya dalam bentuk pangkat positif. Kita lihat nomor 1. Y pangkat 4 dikali Y pangkat min 9. Itu kita akan peroleh Y pangkat 4 dikurang 9. Karena bilangan pokoknya sama maka pangkatnya ini tinggal ditambah. Jadi 4 ditambah min 9. Menjadi Y pangkat 4 kurang 9. Karena plus kali minus tetap minus. Jadi 4 kurang 9. Sama dengan Y pangkat minus 5. Karena diharapkan dalam bentuk pangkat positif, maka untuk Y pangkat min 5 kita ubah ke pangkat positif menjadi seper Y pangkat 5. Bagaimana? Mudah bukan? Oke. Kita lihat yang kedua. 2x di pangkat minus 3 dikali Y pangkat 2, ini di dalam kurung, lalu dipangkatkan dengan 3. Berarti semua yang ada di dalam kurung ini, itu dipangkatkan dengan 3. Itu harus dipahami. Ya, semua yang dalam kurung ini itu dipangkatkan dengan 3. Jadi, 2 dipangkat 3 itu 8. X pangkat min 3 dikali 3 menjadi X pangkat min 9. Minus 3, Y pangkat 2 dikali 3 menjadi Y pangkat 6. Karena di sini masih ada bilangan berpangkat negatif, maka kita ubah ke pangkat positif menjadi 8Y pangkat 6 per 9X pangkat 9. Oke. Lanjut. Yang ketiga, jika M pangkat min 4 dibagi dengan N pangkat 3. Lalu dipangkatkan dengan minus 2, itu berarti yang berada di dalam kurung ini dua-duanya dipangkatkan dengan minus 2. Sehingga kita akan dapat peroleh M pangkat 8, jadi min 4 kali min 2 itu plus 8, 3 dikali min 2 itu minus 6. Lalu diminta dalam bentuk pangkat positif, berarti ini tinggal kita naikkan menjadi M pangkat 8 kali N pangkat 6. Oke. Mudah dipahami kan? Ya. Kita lanjut. Sederhanakan. Minus 2A pangkat 3 dikali B pangkat min 4 dibagi dengan 5A pangkat min 5 dikali dengan B pangkat minus 6.
Lalu yang berada dalam kurung ini dipangkatkan dengan minus 2. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa semua yang berada di dalam kurung, itu dipangkatkan dengan minus 2. Oke. Sebelum kita mengubah ini, kita mencoba untuk selesaikan semua dulu huruf yang ada dalam kurung ini sebelum kita pangkatkan dengan minus 2. Seperti ini, B pangkat minus 4 bisa kita turunkan ke bawah, B pangkat minus 6 bisa kita naikkan ke atas, A pangkat minus 5 kita juga bisa naikkan ke atas, sehingga kita akan peroleh hasil minus 2. A pangkat 3, A pangkat 5 yang dari awalnya pangkat minus 5 menjadi A pangkat 5, B pangkat minus 6 dari B pangkat 6 dari awalnya B pangkat minus 6, B pangkat minus 4 dari awalnya B pangkat 4 dari awalnya B pangkat minus 4. Oke. Sebelum kita pangkatkan dengan minus 2, kita sederhanakan dulu. Setelah itu kita menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya di apa? Ditambah. Jika bilangan pokoknya sama B, maka pangkatnya dikurang, sehingga kita akan peroleh hasil minus 2, A pangkat 8 B pangkat 2 dibagi dengan 5, karena 6 bagi B pangkat 4 B pangkat 2. Setelah itu kita ubah ini minus 2 menjadi positif, menjadi 1 per minus 2 A pangkat 8 B pangkat 2 per 5. Kita masukkan pangkat 2 nya menjadi 5 pangkat 2 25, kita balik menjadi 25 per min 4, min 2 pangkat 2 itu plus 4, 8 kali 2 itu 16, 2 dikali 2 itu 4. Maka jawabannya 25 per 4A pangkat 16 dikali dengan B pangkat 4. Oke, mudah bukan? Jadi prinsipnya, jika kalian mendapatkan soal demikian, selesaikan dulu yang ada dalam kurungnya, lalu kita pangkatkan dengan minus 2. Selesaikan dalam hal apa? Sederhanakan supaya kita mudah untuk menentukan hasilnya. Oke. Bagaimana dengan nomor 5? Tentukan nilai dari akar pangkat 3 dari X pangkat 12 dikali dengan akar X pangkat 6. Kita ketahui bersama bahwa akar itu berpangkat 1/2. Jadi kalau akar pangkat 3 berarti berpangkat 1/3. Sehingga kita bisa ubah. Ini berarti X pangkat 12 dikali dengan 1/3. Sedangkan X pangkat 6 dikali dengan 1/2. 12 dikali 3, dibagi 3 itu sama dengan X pangkat 4. 6 dibagi 2 itu sama dengan X pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu tinggal dijumlahkan menjadi X pangkat 7. Oke. Nomor 6. Tentukan nilai dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 7 dikali dengan 2 pangkat 6. Kita mengikuti lagi sifat perpangkatan yang pertama. Jika kalau dikali, maka pangkatnya tinggal ditambah menjadi 2 pangkat 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi 2 pangkat 7 tambah 6 sama dengan 2 pangkat 14 dibagi dengan 2 pangkat 13. Kalau dibagi, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangkan menjadi 2 pangkat 14 kurang 13 menjadi 2 pangkat 1 atau 2. Oke. Bagaimana dengan B? Nah, seperti biasa, ini bilangan pokoknya sama berarti tinggal kita pangkatkan. Tetapi di sini ada perubahan. Jadi ada 6 pangkat 2 dikali 20 pangkat 2. Kita pakai sifat A kali B pangkat N sama saja A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi kita bisa ubah ini. 6 itu kita bisa menjadi
2 kali 3, sedangkan 4, 20 itu kita bisa ubah 4 kali 5 ya kan. Nih, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Oke, nah sekarang kita bisa sederhanakan dengan cara menghilangkan 2 pangkat 4 dengan 4 pangkat 2 itu kan sama. 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 2 juga sama. Jadi ini bisa mati. Lalu ini 2 pangkat 4 dengan 4 pangkat 2 itu sama. Berarti yang tersisa adalah 2 pangkat 3 dengan kali 2 pangkat 5. 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 8 dikali dengan 32 itu 256. 9 dikali 25 itu 225. Oke. Nomor 7. Ya, bagaimana jika 2 pangkat N tambah 4 dikurang 2 dikali 2 pangkat N dibagi dengan 2 kali 2 pangkat N tambah 3 ditambah 2 pangkat minus 3. Kita ubah dulu ini. Kita ubah menjadi bentuk yang sederhana. Ini 2 pangkat 1, berarti kalau kita kalikan dengan 2 pangkat N, maka kita akan peroleh nih ya. 2 pangkat 1 berarti 2 pangkat N tambah 1. Sedangkan ini 2 pangkat 1 menjadi 2 pangkat N tambah 4 ditambah 2 pangkat 3. 2 pangkat N tambah 4 dengan 2 pangkat N tambah 4 jadi pembilang dan ini penyebut, ini tidak bisa dimatikan. Tidak bisa dihilangkan karena mempunyai satu kesatuan dengan min 2 pangkat N tambah 1. Untuk itu kita faktorkan. Bagaimana cara memfaktorkan? Kita mengeluarkan pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat N tambah 1. Nih, 2 pangkat N tambah 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 3 kan 2 pangkat N tambah 4 dikurang 2 pangkat N tambah 1. Demikian juga yang di bawahnya 2 pangkat N tambah 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 3 kan 2 pangkat N tambah 4. Sehingga ini karena dia dalam bentuk perkalian maka tinggal kita matikan ya. Hilangkan. Sisa 2 pangkat 3 kurang 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. 8 kurang 1 itu 7. 2 pangkat 3 itu 8. Berarti 7 per 8 ditambah 1/8 itu sama dengan 1. Oke, gampang bukan? Ya. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Tugas-tugas kalian silakan kalian lihat di buku cetak mandiri kalian. Halaman 3-4, nomor 20-30. Anda bisa kerjakan. Nanti kita akan bahas bersama pada pertemuan berikutnya. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.